Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Arianda Pratama Asmita. Wis, anjay. Baik, saya akan membahas tentang paragraf efektif. Baik, sebelumnya kita kenalkan diri dulu. Kenalkan nama saya Arianda Pratama Asmita dengan NIM 2312653. Saya dari Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Nah, baik. Dalam banyak basa-basi, anjay, langsung saya ke paragraf efektif itu paragraf yang berasal dari bahasa Yunani. Para yang memiliki arti sebelum dan grafien yang berarti menulis. Paragraf merupakan penulisan gagasan-gagasan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang memiliki satu kepaduan pikiran. Secara umum, terkait definisi dari paragraf adalah satuan dari bahasa yang disusun oleh dua buah kalimat atau lebih, yang dimana kalimat-kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh baik secara semantik dan sintaksis. Nah, ada fungsi. Fungsi paragraf bagi penulis yang pertama adalah agar tulisan tersusun secara sistematis. Yang kedua, membantu penulis mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Ketiga, memudahkan penulis dalam pengorganisasian gagasan. Terus paragraf dijadikan pembatas antara bab satu dengan bab lainnya. Nah, ada fungsi paragraf bagi pembaca. Yang pertama, agar pembaca mudah memahami gagasan utama dalam suatu paragraf. Yang kedua, agar pembahasan tidak bosan membaca kalimat panjang yang tidak ada hentinya. Terus yang ketiga, pembaca dapat memahami bagaimana cara penulis menyampaikan sebuah gagasan secara sistematis. Nah, jenisnya, dan kita masuk ke jenis. Itu secara umum ciri dari paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki gagasan utama atau gagasan pokok sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Terus yang kedua, topik dituliskan dalam satu kalimat utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf. Terus yang ketiga, dalam paragraf juga terdapat beberapa kalimat penjelasan yang berisikan detail penjelasan dari kalimat utama. Terus keempat, paragraf dituliskan 5 ketukan ke dalam pada barisan pertama penulis paragraf. Terus ada jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, paragraf pembuka adalah paragraf yang terdapat pada awal karangan yang berfungsi memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Yang kedua, paragraf ini adalah paragraf yang berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Nah, yang ketiga itu paragraf penutup. Adalah paragraf yang berisi kesimpulan, pemasaran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam sebuah karangan. Nah, ada jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, itu paragraf eksposisi. Adalah paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Nah, yang kedua itu paragraf deskriptif. Adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pembaca seolah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Terus yang ketiga yaitu paragraf persuasi. Adalah paragraf yang isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat penulis. Terus yang keempat itu paragraf argumentatif. Adalah paragraf yang isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang dibuat penulis. Yang kelima itu paragraf naratif. Adalah paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Terus ada jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama itu paragraf deduktif dan adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Terus yang kedua,
Paragraf induktif adalah paragraf yang terletak gagasan utama terletak di akhir paragraf. Terus yang ketiga itu paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Terus kita masuk ke pola pengembangan paragraf. Yang pertama, alamiah. Paragraf yang dikembangkan secara kronologi menurut susunan waktu. Terus yang kedua adalah analogi, cara mengembangkan paragraf dengan memberikan sebuah ilustrasi khusus tentang sesuatu yang ditulis dalam karangan. Terus yang ketiga, definisi, cara menulis untuk memberikan definisi formal yang diperluas untuk mengembangkan pokok pikiran. Terus yang keempat, klasifikasi, mengembangkan topik utama dengan cara mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri tertentu. 5. Sebab akibat, paragraf dapat membuat suatu sebab dan beberapa akibat atau sebaliknya, satu akibat dan beberapa sebab. Nomor 6 itu adalah komparatif dan kontrastif. Dilakukan dengan cara membandingkan atau mempertentangkan suatu hal untuk memperjelas paparan yang ditulis di dalam karangan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.